Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan melaksanakan PPL di MA Al-Huda Pamengpeuk, Kabupaten Bandung pada aksi 1, pembelajaran 1 mengenai kebijakan moneter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Untuk memulai keberkahan pembelajaran kita kali ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk membuka pembelajaran dengan membaca doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Oke, kita absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Reva. Reva kenapa? Sakit. Ada lagi yang lain? Triana. Triana kenapa? Sakit. Secepatnya dijenguk ya kalau sudah 3 hari ya. Mudah-mudahan yang teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan. Kita juga yang bisa sekolah, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Ya, baik. Sekarang Ibu minta silahkan alat tulis dan bukunya dikeluarkan untuk kesiapan belajar kita. Silahkan dikeluarkan. Sudah siap? Sudah siap, Bu. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut. Oke. Di bab kali ini, bab mengenai materi kebijakan moneter, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi peran dan tujuan kebijakan moneter. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian harus mampu menganalisis jenis kebijakan moneter. Oke, kebijakan operasi pasar terbuka. Baik, jadi kita sudah dapat pengantar ya mengenai kebijakan moneter di bab inflasi. Dalam metode pembelajaran kali ini kita pakai metode role playing. Jadi kita nanti di pertemuan pertama ini akan menganalisis peristiwa atau penerapan kebijakan moneter dalam masing-masing alat atau instrumennya. Kemudian di pertemuan berikutnya setelah kalian hari ini menganalisis, kalian akan memainkan peran-peran pelaku ekonomi yang ada dalam kebijakan moneter. Baik, untuk membantu memahami materi kebijakan moneter, Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Iya. Atau KM-nya boleh dibantu? Oke, sudah dapat LKPD-nya semua? Oke ya, baik. Untuk bahasan materi kali ini, silahkan kalian simak baik-baik video pembelajaran mengenai kebijakan moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nisa di mata pelajaran ekonomi dengan materi kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Rasa tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. Jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan itu disebut cadangan wajib. Adapun 80% lainnya sejumlah 6.400.000 boleh dipinjamkan. Kebijakan berikutnya adalah kebijakan diskonto atau diskon policy. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan,
Bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Dengan menabung, jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat akan masuk ke bank. Dengan cara ini, laju inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, jika bank sentral mengamati bahwa kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi disebabkan karena jumlah uang beredar terlalu sedikit atau deflasi, bank sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang beredar dengan cara menurunkan suku bunga. Dengan menurunkan suku bunga berarti keinginan masyarakat untuk menabung berkurang dan orang akan mengambil uang tabungannya sehingga uang beredar di masyarakat bertambah. Hal ini bisa dilihat dari kurva. Di sini terjadi pergeseran penyebaran jumlah uang beredar dari 1.200 menuju 1.600. Hal ini terjadi karena suku bunga bank diturunkan dari 5% menjadi 4%. Berikutnya adalah kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat adalah kebijakan moneter yang dapat digunakan oleh pemerintah, yaitu dengan cara pemberian kredit yang diperketat. Kredit ini didasarkan pada prinsip 5C, yaitu memperhatikan karakter nasabah, kapabilitas nasabah, kolateral, kapital, dan condition of economy. Kebijakan moneter yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Nah, karena yang akan dianalisis di sini adalah mengenai instrumen atau alat kebijakan moneter, ya, kita akan membagi kelompok, ya, masing-masing kelompok akan menganalisis, kemudian nanti diskusi dan mempresentasikan satu kebijakan moneter. Ibu bagi dulu kelompoknya, siap, silahkan didengarkan. Kelompok satu itu adalah membahas mengenai materi kebijakan operasi pasar terbuka. Kelompoknya adalah Torik, Nadila, Naila, Reva, Silvi, dan Taskia. Untuk membawa LKPD-nya. Operasi pasar terbuka ya? Ya. Skenario. Kelompok 2 silahkan bawa LKPD-nya ke depan. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siap. Instruksinya adalah, ya, kalian silahkan pahami dan analisis skenario kebijakan moneter, ya, yang ibu bagikan, ya, skenario sudah dibagikan. Kemudian analisis instrumen kebijakan moneter tersebut, ya, dianalisis dalam bentuk menjawab pertanyaan yang tersedia dalam LKPD. Bisa dipahami? Oke. Ibu beri waktu 10 menit. Dipersilakan. Boleh menggunakan selain yang ada di bahan ajar atau modul. Ya. Ini tadi operasi pasar terbuka ya, di sertifikat Bank Indonesia ya. Iya, instrumennya. Kelompok 2 mana? Ini, kelompok 2 itu tadi apa? Politik diskonto ya. Berarti suku bunga ya. Siap. Kelompok 3 ini ya. Apa instrumennya? Cadangan? Cadangan lagi. Oke. Terakhir kelompok 4, kebijakan kredit ketat. Pakai 5C. Ya, sip. Silakan diskusikan. Ya, silakan sambil aktif berdiskusi karena Ibu akan menilai keterampilan diskusi kalian juga. Silahkan dimaksimalkan waktunya, masih ada 3 menit lagi ya. Recording in progress.
Udah ketemu? Dah, siap. Persiapkan untuk presentasi ya. Sudah dapat ya? Dah. Belum? Siap. Selesaikan. Langsung aja. Ya. Dipersilahkan kepada kelompok 3. Kedua, kami dari kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kami tentang kewajiban kebijakan cadangan wajib. Oke. Kebijakan cadangan wajib. Silakan. Persilakan tuntutan Pelaku ekonominya aja langsung. peran apa tuntutan peran apa saja yang terdapat dalam mekanisme instrumen kebijakan moneter tersebut. Ya. Ada siapa aja pelakunya? Konsentrator, Ya. bank syariah, Ya. bank umum BCA, bank umum mandiri, batik, skenario tersebut. Jadi masalah yang terdapat dalam skenario tersebut adalah kenaikan inflasi dengan moneter yang mendorong kestabilan harga. Oke. Ya, perannya untuk kestabilan harga ya. Siap. Silahkan di moderator dipersilahkan, ada yang bertanya nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, cukup ya, bisa dipahami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 dipersilahkan duduk ke tempatnya dan kita sambung ke kelompok 4. Ya, siap. Kita akan melakukan evaluasi dari hasil diskusi dan presentasi tadi ya. Jadi yang dibahas tadi adalah pertama instrumen kebijakan moneter operasi pasar terbuka. Untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang terlalu banyak atau inflasi, apa yang dilakukan Bank Indonesia? Menjual atau membeli kalau inflasi? Nah, menjual, sehingga uang beredar di masyarakat akan tertarik, akan berkurang. Kalau kondisinya deflasi, uang beredarnya sedikit, apa yang dijual? Apa yang diperbuat Bank Indonesia? Membeli, ya. Sertifikat yang beredar dibeli, jadi masyarakat punya uang untuk bisa meningkatkan daya beli. Kebijakan yang kedua tadi apa? Diskonto ya, politik diskonto. Tadi kan di skenarionya atau di hasil diskusinya itu yang dibahas adalah deflasi dengan cara menurunkan suku bunga pinjaman ya. Jadi kalau orang minjem uang ke bank itu senangnya bunganya rendah atau tinggi? Rendah. Kalau minjem uang rendah atau tinggi bunganya? Rendah. Jadi ketika bunganya diturunkan maka daya beli masyarakat akan meningkat ya. Jumlah uang beredar akan bertambah. Oke, bisa dipahami materi kali ini? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Baik, demikian hasil analisis diskusi dan presentasinya. Untuk pertemuan berikutnya ya, kalian sudah memahami tadi isi skenario gitu ya. Mungkin sudah terpikir untuk memilih peran mana yang akan diperankan. Nah, pemeranan melakukan peran skenario tersebut kita akan lakukan di pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.